Halo teman-teman semua, selamat datang ketemu lagi bareng Papi. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul Hello Ghost. Film yang berasal dari Korea Selatan pada tahun 2010. Film ini dibintangi oleh Cha Tae-yoon yang terkenal dengan filmnya yang bergenre drama komedi. Film ini berkisah tentang seorang pria yang hidup sebatang kara yang hidupnya berubah setelah diganggu 4 orang hantu yang memiliki keinginan masing-masing. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Awal kisah diperlihatkan seorang pemuda yang sedang menangis. Pria ini bernama Sang. Dia hidup sebatang kara, tidak mengingat orang tua maupun keluarganya. Dan dia merasa sedih karena selama ini pun tidak ada yang mengingatnya. Dia mencoba bunuh diri dengan meminum obat-obatan, tapi diselamatkan pemilik kontrakannya. Dia pun mencoba untuk bunuh diri dengan terjun ke sungai, tapi dia diselamatkan lagi dan dibawa ke rumah sakit. Dia sadar di rumah sakit dan melihat di sebelahnya ada seorang pria gemuk yang sedang merokok. Dia menegur pria yang merokok tersebut, tapi ketika dihampiri oleh suster, malah dia yang sedang memegang batang rokoknya. Pria gemuk itu pun mengikuti dia ke ruangan psikiater. Ketika dia sedang mengobrol dengan dokter, dia mendengar suara perempuan yang sedang menangis dan melihat ke arah lemari yang ada di belakang dokter tersebut. Dia melihat seorang wanita yang sedang beringkuk di dalam lemari tersebut. Sang dokter sangat heran karena sepertinya Sang Man memiliki teman khayalan dan langsung menghubungi penjaga rumah sakit. Dan Sang Man dibawa ke ruangannya dengan diikuti 2 teman khayalannya tersebut. Ketika bangun dan ingin pergi ke kamar mandi, Sang Man lagi-lagi melihat seorang pria tua yang sedang meniup-niup kertas sambil melihat perawat di sana. Tiba-tiba saja Sang Man sudah dikelilingi 3 orang tadi. Sang Man takut dan balik lari ke ruangannya. Di ruangan, dia malah melihat 3 orang tadi melayang di ruangannya dan sadar kalau mereka adalah hantu. Mereka mengatakan masih ada urusan di dunia dan akan meminjam tubuh Sang Man. Dia pingsan dan tersadar keesokan harinya. Lagi-lagi, dia melihat seorang anak kecil yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan dari sana, dia merasa hidupnya akan bertambah berat dari sekarang. Sang Man pergi ke paranormal untuk mengusir hantu-hantu itu. Paranormal berkata Sang Man harus melakukan permintaan para hantu itu dan meminjamkan tubuhnya ke para hantu. Di sana terlihat penderitaan Sang Man di mana dia membopong keempat hantu itu di badannya. Dia pun sampai di rumah, dan keempat hantu itu mulai berkeliling rumahnya. Karena tubuhnya yang dipinjam para hantu, Sang Man memulai kebiasaan yang tidak biasa dilakukannya. Mulai meminum minuman keras, makan makanan yang manis, merokok, bahkan menangis dan curhat dengan ibu-ibu tetangga di sana. Sang Man merasa hidupnya tambah kacau dengan kehadiran hantu-hantu ini. Dan dia mulai menanyakan apa saja keinginan keempat hantu tersebut dan akan mengabulkan satu persatu permintaannya. Sang Man akhirnya mengikuti permintaan hantu pertama, yaitu hantu Pak Tua, dengan mencari sebuah kamera yang diinginkannya. Setelah berkeliling toko, ternyata bukan kamera yang di toko yang dicarinya, tapi kamera itu ada pada seseorang. Orang yang memegang kamera ini ternyata adalah seorang polisi, dan Sang Man pun mulai mencoba mendekati polisi tersebut.
Karena mengganggu, Sangman pun ditangkap oleh polisi tersebut. Di kantor polisi, terlihat sang polisi dikunjungi oleh pacarnya. Dan karena hantu Pak Tua tahu kalau polisi ini memiliki wanita yang lain, kamera itu pun langsung dikembalikan padanya. Beralih ke rumah sakit, Sangman mengunjungi seorang pria tua yang ternyata adalah teman hantu Pak Tua tersebut. Ternyata kamera yang dia cari adalah milik pria tua tersebut, dan dia mengembalikannya. Di rumah sakit, Sangman bertemu dengan seorang perawat cantik bernama Yunso, dan dia pun jatuh hati kepadanya. Dengan ditolong oleh hantu Pak Tua, pendekatannya malah seperti orang aneh, dan Sangman pun pergi. Besoknya, Sangman mencoba mengabulkan permintaan si hantu anak kecil. Hantu ini mengajak Sangman untuk pergi menonton film anak-anak di bioskop. Di sana, dia bertemu lagi dengan Yunso dan seorang anak kecil yang merupakan pasien jantung yang dirawatnya. Hantu anak kecil ini juga meminta membeli permen dan makan makanan kesukaannya. Di jalan pulang, Sangman bersama Yunso, mereka melihat penjajah mainan anak kecil, di mana jika menang, dia akan mendapat permen yang sangat besar. Sangman berhasil menang, namun ketika akan memberikan permen tersebut ke anak yang sakit itu, sang hantu anak kecil marah karena dia menginginkannya juga, dan akhirnya permen itu dibawa Sangman pulang ke rumahnya. Di lain tempat, Yunso kembali ke rumah sakit. Dia mendapat kabar bahwa sakit ayahnya yang dirawat di sana kambuh lagi, dan merasa sedih dengan hal tersebut. Kali ini Sangman mencoba membantu hantu pria gemuk. Terlihat Sangman dan si hantu sedang mencoba membobol suatu tempat yang ternyata adalah toko tempat mobil-mobil bekas. Tapi sayangnya mereka ketahuan oleh si pemilik toko dan dikejar-kejar oleh pemilik toko. Sangman memohon kepada si pemilik toko untuk mengembalikan mobil milik si hantu pria gemuk dan mengatakan akan menolong si pria pemilik toko dengan masalahnya dan sang istri. Esoknya Sangman mulai mengikuti istri si pemilik toko dan ternyata dia mengarah ke arah rumah sakit. Di sana Sangman mendengar si istri memiliki sakit parah. Dia juga sedang hamil dan menolak perawatan penyakitnya agar sang anak yang dikandungnya selamat. Sangman memberitahu kepada si pemilik toko mengenai hal tersebut, dan si pemilik toko merasa terpukul mendengar kabar istrinya. Setelah membantu si pemilik toko, Sangman mendapatkan kembali mobil si hantu gemuk, dan mereka pun pergi ke pantai. Di sana mereka bercerita tentang kehidupan si hantu gemuk, bagaimana kehidupannya dahulu yang memiliki keluarga, mempunyai beban hidup, tapi hidupnya lebih indah karena keluarganya. Setelah itu, hantu gemuk mengajak Sangman berenang, tapi Sangman berkata dia tidak bisa berenang. Si hantu gemuk pun mengatakan akan mengajari Sangman bagaimana caranya berenang. Sangman menyadari kehadiran hantu-hantu ini entah bagaimana telah mengisi hari-harinya yang kosong. Esoknya, ketika sedang mengendarai mobil dengan si hantu gemuk, mereka diberhentikan oleh polisi. Karena Sangman tidak memiliki SIM, dia pun ditahan sampai ada orang yang dapat menjaminnya bebas. Sangman pun menghubungi Yunso, dan dia membawa mobil serta mengantarkan Sangman pulang. Setelah mengantarkan Sangman, Sangman memberikan beberapa kaset film kartun kepada Yunso dan mengantarkannya kembali ke rumah sakit.
Di rumah sakit, Yunso melihat ayahnya sedang bermain kartu judi dan memarahi ayahnya, mengatakan di rumah sakit dia tidak boleh bermain. Esoknya tiba giliran si hantu perempuan. Dia hanya meminta untuk memasak dan makan malam bersama. Dan dia pun meminta untuk mengajak satu orang lagi untuk makan malam mereka. Mereka pun pergi menuju rumah sakit. Ternyata orang yang ingin diajak hantu perempuan itu adalah Yunso, perempuan yang ditaksir Sangman. Di rumah sakit, Sangman juga bertemu ayah Yunso. Ayah Yunso sangat senang dan bertanya apakah Sangman ingin menikahi anaknya. Sangman malu-malu, tapi dia berkata memang ingin memiliki keluarga. Yunso sangat marah dengan sikap ayahnya. Dia juga berkata kepada Sangman bahwa dia memiliki masa lalu yang buruk dengan keluarganya, dan mengatakan Sangman tidak perlu mengurusi sikapnya kepada ayahnya ataupun kehidupannya. Setelah peristiwa tersebut, Sangman terluka dan mulai bersikap sinis kepada hantu-hantu yang tinggal bersamanya, dan dia pun mulai membuang barang-barang yang dimilikinya. Malam harinya, tiba-tiba ayah Yunso menghampiri Sangman, dan ternyata dia telah meninggal. Dia meminta kepada Sangman untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada Yunso. Di pemakaman ayah Yunso, Sangman berkata dia bisa melihat hantu dan mengatakan ayah Yunso meminta maaf mengenai perbuatan yang pernah dilakukannya. Tapi Yunso masih tetap bersikap sinis kepada Sangman. Esoknya, karena melihat hantu perempuan menangis lagi, akhirnya Sangman menuruti permintaannya. Mereka pun pergi ke pasar untuk memilih bahan-bahan makanan dan mulai memasak untuk makan malam. Ketika akan makan malam, tiba-tiba Yunso datang, dan Sangman pun mengajaknya untuk makan bersama. Ketika makan, hantu-hantu tersebut bergantian merasuki Sangman dan mengatakan hal-hal manis kepada Yunso hingga dia tersipu malu. Yunso kembali berkata mengenai Sangman yang bisa melihat hantu. Sangman pun berkata ayah Yunso menitipkan hadiah untuknya di tempat dia biasa bertemu. Yunso berkata Sangman bisa melihat hantu ayahnya, sedangkan dia yang sedang berduka tidak bisa melihat ayahnya sama sekali. Yunso pergi dengan sedih, dan Sangman bingung apalagi kesalahannya. Dengan kesal, Sangman mengusir para hantu ini, dan dia berkata sudah memenuhi semua keinginan mereka. Dia berharap para hantu tersebut pergi dan enyah dari kehidupan Sangman. Setelah kepergian hantu-hantu tersebut, Sangman mencoba melakukan percobaan bunuh diri lagi. Tapi dia mulai teringat wajah Yunso dan membatalkan usaha bunuh dirinya. Sangman pun ke rumah sakit dan mengajak Yunso untuk makan siang di taman. Di taman, Yunso meminta maaf terhadap sikapnya, tapi Sangman bilang tidak apa. Lagian, para hantu tersebut sudah pergi dari tempatnya. Mereka bersenda gurau sambil memakan gimbap. Yunso penasaran. Biasanya orang menggunakan bayam di gimbapnya, tapi kenapa Sangman malah menggunakan minari? Sangman berkata ibunya pernah bilang bahwa minari bagus untuk peredaran darah. Dan tiba-tiba Sangman mulai ingat semuanya. Sangman ingat bahwa hantu-hantu tersebut ternyata adalah keluarganya.
Dia ingat hantu perempuan yang merupakan ibunya sering mengajaknya ke pasar untuk berbelanja. Hantu anak kecil yang merupakan kakaknya yang berjanji akan mengajaknya nonton film kartun di bioskop. Kakeknya yang meminjam kamera temannya karena mereka akan pergi ke pantai, dan ayahnya yang berjanji akan mengajari Sangman berenang. Dia ingat hari ketika mereka mengalami kecelakaan yang membunuh semua keluarganya dan membuat dia lupa ingatan. Sangman berlari ke rumahnya. Dia mencari-cari sambil menangis. Dia menyesal telah mengusir para hantu tersebut, serta berharap mereka masih ada di sana. Dan tiba-tiba, hantu-hantu yang merupakan keluarganya menampakkan diri di hadapan Sangman. Mereka berkata bahwa mereka akan selalu ada dimanapun Sangman berada. Dan dari dulu mereka selalu berada di dekat Sangman. Untuk terakhir kalinya, Sangman dan keluarganya berfoto bersama, serta diperlihatkan di setiap foto Sangman dari dahulu, keluarganya selalu ada di sampingnya. Dan film pun berakhir.